di NTT yang menganggap perempuan yang baru melahirkan, dia harus tinggal di dapur selama 40 hari. Ada satu daerah di NTT yang memakai local wisdom itu. Dan tidak boleh makan daging. Dia harus tinggal bersama anaknya di situ. Ini riset yang saya kutip. Lalu pertanyaannya, apakah local wisdom itu memuliakan perempuan atau tidak? Sekarang kita uji dengan ilmu pengetahuan. Dapur itu adalah produsen karbon dioksida, timbal, plumbum, timah hitam. Kenapa ibu dan anaknya harus disuruh tinggal di dapur? Kedua, anak dan ibunya tidak boleh makan daging. Bukankah daging sumber protein pertama bagi bayinya? Kalau kita pakai perspektif feminis, kita akan uji dalil local wisdom itu dari prinsip kepentingan laki-laki yang patriarki yang tidak menginginkan istrinya tahu bahwa selama 40 hari laki-laki itu boleh pergi cari perempuan lain. Karena istrinya ada di dapur. Laki-lakinya mungkin istrinya nggak boleh akses kamar di depan itu. Itu namanya critical analysis tuh. Tapi kemudian saya bahkan mau dilaporkan. Rocky Gerung menghina local wisdom. Bukan saya menghina, saya menunjukkan akibat dari local wisdom itu IQ anak-anak itu drop, stunting, karena tidak dapat protein yang seharusnya hak dia tuh. Hukum bekerja di mana di situ? Pro pada local wisdom itu atau pro pada masa depan generasi di tempat di mana local wisdom dibuat? Tapi saya tahu kemarahan orang terhadap local wisdom. Seolah-olah local wisdom itu adalah betul-betul wisdom. Padahal itu local wisdom yang basisnya patriarki. Local kingdom yang ada di situ, tuh, bukan wisdom. Kepentingan patriarki kita bongkar di situ. Jadi kejujuran berargumentasi itu nggak ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan tempat yang lain. This all about reason. Saya menerangkan itu betul-betul dengan kepala aja, tanpa passion di situ, tanpa sentimen. Saya terangkan dengan argumen aja. Poin-poin itu. Jadi saya paham bahwa ada semacam kecemasan kalau ucapan ini menjadi semacam gangguan terhadap local wisdom. Gak ada, saya gak ada urusan dengan local wisdom. Yang saya periksa adalah rasionalitas dari local wisdom itu. Saya kasih cerita lain. Bukan di Indonesia, di luar negeri. Tanggal 4 Februari, berapa hari lagi ini? Hari Valentine. Hari cinta kasih. Orang berpikir tentang kasih sayang. Satu waktu di Paris, di kota Paris, ada sepasang mahasiswa jatuh cinta, lalu berhubungan seks di hari Valentine. Maka si perempuan kehilangan keperawanannya. Perempuan ini datang ke klinik reparasi selaput darah di kota Paris. Dokternya tanya, kenapa Anda mau operasi hymen Anda, selaput darah Anda tuh? Karena saya mau menikah Pak Dokter. Oke. Laki-laki di samping Anda siapa? Dia yang akan menikahi saya. Dokternya mulai bingung. Anda bersetubuh dengan siapa? Dengan dia. Kan Anda bersetubuh dengan dia. Kenapa Anda mesti membuktikan Anda masih perawan di hari perkawinannya? Dokter Prancis gak pernah paham tentang local wisdom. Perempuannya bilang begini, saya tidak akan membuktikan saya masih perawan pada calon suami saya yang menyetubui saya dan saya suka persetubuhan itu. Dokternya makin bingung. Lalu Anda mau membuktikan pada siapa? Saya membuktikan saya masih perawan di komunitas kampung saya di sebuah negara di Afrika Utara. Karena di situ berlaku prinsip bahwa perempuan begitu dia menikah malam harinya 2 jam setelah malam pengantin dia mesti angkat spraynya untuk memperlihatkan pada seluruh penduduk desa itu bahwa dia masih perawan, bercak darah ada di spraynya.
Dia nggak ingin membuktikan pada suaminya. Dia membuktikan pada tuntutan komunitas yang lokal wisdomnya berkata begitu. Dan di Indonesia juga dulu masih ada cerita semacam itu. Jadi si perempuan berbohong demi lokal wisdom. Kan itu masalahnya. Itu di kota Paris. Di Los Angeles, setiap Valentine, klinik reparasi selaput darah perempuan didatangi bukan oleh anak 17-18 tahun, tapi oleh perempuan yang udah buat apa? Buat membuat heboh suaminya ketika bersetubuh, suaminya di acara Valentine tahu bahwa dia masih perawan. Buat melucu. Dua peristiwa yang sama ditafsirkan secara berbeda. Di Paris untuk berbohong, di Los Angeles buat melucu. Suaminya kaget, kok kamu masih perawan? Kan operasinya sebentar. 20 menit selesai dia perawan lagi. Untuk mengolok-olok fasilitas yang disediakan oleh peradaban bahwa harus ada keperawanan sebelum pernikahan tuh. Kan itu poinnya tuh. Apa bedanya keahlian ginekolog di Paris dengan di Los Angeles? Sama-sama lulusan FK UI. Sama-sama memakai peralatan ginekolog buatan Philips. Jadi itu yang mau saya terangkan bahwa satu peristiwa bisa dibuat keperawanan itu di Paris, di Afrika itu adalah hal yang fundamental. Karena itu orang berbohong dengan teknologi supaya tidak diolah-olah local wisdom. Di Los Angeles justru dibalik itu untuk mengolok-olok suaminya. Jadi apa yang mau saya ucapkan di situ bahwa kemampuan kita untuk bernalar itu yang memungkinkan kita untuk bahkan keluar dari feodalisme, keluar dari local wisdom yang tidak semua local wisdom itu wise. Itu intinya. Nah, Anda memang ada di dalam exception bahwa Anda bos saya perempuan, dia justru suruh aktifkan. Dan di mana? Di tempat di mana egaliternya masih ada. Bagaimana kalau Anda pindah sedikit dari Timika pergi ke Jayawijaya misalnya? Lain lagi soalnya kan. Tapi saya mengerti bahwa Anda mau tunjukkan bahwa tidak semua peristiwa itu berlaku prinsip yang sama. Oke. Dan bagian itu yang kita gembirakan hari ini. Terima kasih.